Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, "Innallaha khabba'a thalathan fi thalathin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Allah itu menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan kepadanya. Maka jangan sampai kita itu merendahkan atau meremehkan sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi di balik ketaatan tersebut terdapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk melakukan banyak amal soleh, mau itu amal yang besar dan juga amal-amal yang kecil, karena kita nggak pernah tahu amal mana yang mendatangkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi amalan yang sederhana yang terkadang dipandang sebelah mata oleh seseorang, di situ terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita seseorang yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Amalnya yang sederhana tadi ternyata mendatangkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai kita merendahkan, menganggap remeh sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin kita memperbanyak ketaatan kepada Allah. Amal apapun yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita lakukan dan kita tidak meremehkannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatihi, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan murkanya, amarahnya di dalam perbuatan maksiat. Maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan maksiat, karena bisa jadi perbuatan maksiat yang kita remehkan itu, yang kita anggap enteng, terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya seorang hamba itu tidak meremehkan perbuatan maksiat, mau itu dosa besar, mau itu dosa kecil. Di dalam perbuatan maksiat terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan oleh beliau, wa khabba'a wilayatahu fi khalqihi, dan Allah menyembunyikan wilayahnya, yaitu kewalian, derajat yang tinggi di dalam hamba-hambanya. Maka jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan seorang hamba Allah, karena bisa jadi orang yang kita remehkan itu ternyata kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Uwais Al-Qarani yang mungkin penampilannya nggak mewah, yang dianggap rendah oleh kaumnya sendiri. Ternyata apa? Dia adalah salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Khalifah Umar ibn al-Khattab diwasiati oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jika berjumpa dengan Uwais Al-Qarani untuk meminta doa, meminta kepada Uwais Al-Qarani untuk beristighfar kepada Allah, memohonkan ampun untuk dirinya. Kita nggak pernah tahu dari hamba-hamba Allah itu siapa yang menjadi kekasih Allah, siapa yang terpilih menjadi wali-wali Allah. Maka jangan sampai kita merendahkan seorang pun daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.